Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul optimalisasi jumlah pekerja berdasarkan waktu kerja dengan metode work sampling dan workload analysis studi kasus Warkop Pandawa. Di sini perkenalkan, nama saya Robi Ardiansyah, NBI 14122000120. Nama saya Bagus Wahyudi dengan NIM 14122000124. Perkenalkan, nama saya Fadliansyah Ahmad Lutfi Zain dengan NIM 14122001577. Perkenalkan, nama saya Ilham Arbudinova dengan NIM 14122000173. Saya Ilham Ari Zamzam dengan NIM 14122000217. Untuk latar belakang, sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan operasional dalam suatu usaha, termasuk dalam bidang usaha makanan dan minuman seperti warung kopi. Penentuan jumlah karyawan yang optimal menjadi hal yang krusial guna menjaga efisiensi, efektivitas, serta kualitas pelayanan kepada pelanggan. Ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah tenaga kerja dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti penurunan produktivitas, peningkatan biaya operasional, hingga menurunnya kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Berapa jumlah tenaga kerja yang optimal dibutuhkan untuk menjalankan operasional Warkop Pandawa berdasarkan metode workload analysis? 2. Apakah terdapat ketidaksesuaian antara jumlah karyawan yang ada saat ini dengan kebutuhan aktual berdasarkan beban kerja? Tujuan penelitian. 1. Menghitung kebutuhan jumlah tenaga kerja yang optimal menggunakan metode workload analysis. 2. Memberikan rekomendasi jumlah karyawan yang sesuai berdasarkan analisis beban kerja guna meningkatkan efisiensi operasional di Warkop Pandawa. Yang selanjutnya, kita menggunakan metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi Warkop Pandawa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, serta melakukan wawancara kepada narasumber. Narasumber yang dipilih merupakan pemilik dari Warkop Pandawa, yaitu Mas Rafli. Pemilihan narasumber ini sangat relevan karena merupakan pemilik warung langsung dari Warkop Pandawa. Next. Kemudian ada waktu pengamatan. Kelompok kami menggunakan 15 hari waktu pengamatan dengan aktivitas kerja yang pertama bersih-bersih, kemudian display minuman instan, merebus air, melayani pelanggan, membuat minuman, kasir, membuat makanan, dan cuci gelas dan cuci piring. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita melakukan uji keseragaman data. Dilakukannya uji keseragaman data ini guna mengetahui keseluruhan data seragam atau tidak. Untuk melakukan uji keseragaman data, kita perlu untuk menghitung rata-rata aktivitas, standar deviasi, perhitungan tingkat ketelitian, dan perhitungan tingkat kepercayaan. Nah, dari situ maka muncul batas kontrol atas dan batas kontrol bawah yang biasa disebut BKA dan BKB. Bisa kita lihat dari grafik di samping untuk aktivitas kerja bersih-bersih. Kami menggunakan satu contoh grafik saja. Nah, untuk di aktivitas kerja bersih-bersih, untuk datanya masuk dalam batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Jadi, bisa dikatakan untuk aktivitas kerja bersih-bersih adalah seragam. Dan dilanjutkan dengan aktivitas kerja yang lain, ada display minuman instan, merebus air, melayani pelanggan, membuat minuman, kasir, membuat makanan, dan cuci gelas serta piring. Nah, uji keseragamannya termasuk seragam. Next.
Selanjutnya, uji kecukupan data. Uji kecukupan data merupakan pengujian di mana hasil yang telah dihitung dapat menentukan apakah data tersebut mencukupi kebutuhan data. Data dikatakan cukup apabila nilai dari N lebih besar dari N aksen, di mana nilai N sendiri sebanyak 15 pengamatan. Nah, terdapat 8 aktivitas kerja dengan masing-masing aktivitas kerja sebanyak 15 kali pengamatan. Untuk N aksennya 8 aktivitas kerja itu sama semua yaitu 3,733. Maka dikatakan uji kecukupan data ini cukup karena nilai N lebih besar dari nilai N aksen. Selanjutnya, perhitungan waktu siklus. Perhitungan waktu siklus ini didapatkan dengan rumus waktu observasi dibagi oleh jumlah observasi. Contohnya untuk aktivitas kerja bersih-bersih dengan total waktu 177,06 dengan observasi 15 didapatkan waktu siklus 11,804 dan seterusnya. Next. Selanjutnya, performance rating. Performance rating merupakan bagian yang paling sulit untuk mengukur suatu pekerjaan, karena performance rating merupakan bagian yang penting untuk menunjukkan kecepatan gerak operator selama bekerja dan juga untuk mengevaluasi kinerja kerja dan mengevaluasi kinerja operator. Tabel di bawah merupakan tabel performance rating untuk skill, effort, condition, dan konsistensi. Nah, tabel di samping ini merupakan pemberian dari performance rating tersebut. Untuk aktivitas kerja bersih-bersih, untuk keterampilannya 0 berarti dia masuk di kategori average. Usaha 0,1 dia masuk di kategori excellent, kondisi kerja 0,02 masuk di kategori good, dan konsistensi masuk di 0,01 masuk di kategori good juga. Dengan total 0,13 dengan performance rating 1,13. Begitupun seterusnya. Next. Baik, untuk perhitungan waktu normal akan saya jelaskan. Di sini waktu normal adalah waktu yang diperoleh untuk memasukkan koefisiensi kinerja karyawan yang telah diamati. Nah, dengan rumus waktu normal yaitu rata-rata waktu dikali dengan PR atau performance rating. Di sini sebagai contoh adalah bersih-bersih, aktivitas kerja bersih-bersih dengan waktu siklus 11,804 menit dikali dengan PR-nya yaitu 1,13 didapatkan waktu normal yaitu 13,338 menit. Next. Lalu untuk penetapan allowance atau kelonggaran dalam suatu pekerjaan. Di sini ada tabel, ada faktor, lalu ada contoh pekerjaan dan kelonggaran. Di sini kami menggunakan allowance sebanyak 15%. Lalu untuk perhitungan waktu baku. Waktu baku adalah waktu sesungguhnya yang dibutuhkan operator untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan memperhitungkan kelelahan dan faktor lainnya menurut Suta Laksana 2006. Dalam penurunan waktu baku diperhitungkan allowance dengan rumus waktu baku sama dengan waktu normal dikali dalam kurung 1 ditambah allowance. Di sini dalam contohnya aktivitas kerja bersih-bersih dengan waktu normal 13,385 dikali dengan 1 tambah 15% allowance. Didapatkan hasil waktu baku yaitu 15,3393 menit. Next. Lalu yang terakhir adalah perhitungan workload analysis. Di sini kami menggunakan rumus workload analysis yaitu jumlah produk dikali waktu proses per unit dibagi hari kerja dikali waktu kerja. Di sini terdapat hasil dari WLA masing-masing aktivitas kerja. Dalam contohnya di sini ada pekerjaan bersih-bersih dengan WLA 0,2045 yaitu 20,45%, display minuman instan 0,96%, merebus air 7,98% dan lain-lain. Nah, dikarenakan ini hanya satu pekerja, maka dilakukan penggabungan WLA. Di sini hasil dari WLA gabungan yaitu 1,9351 atau 193,51%. Nah, untuk hasil gabungan ini, maka kami merekomendasikan penambahan pekerja yaitu
tambah 1 supaya beban kerjanya tidak terlalu tinggi hingga melebihi 100%. Next. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian ini adalah yang pertama, kegiatan observasi dan pengukuran waktu kerja yang dilakukan melalui tahapan uji keseragaman data dan kecukupan data menunjukkan bahwa data yang digunakan sudah valid dan dapat mewakili kondisi kerja aktual di lapangan. Yang kedua, perhitungan waktu siklus, waktu normal dan waktu baku berhasil dilakukan dengan mempertimbangkan faktor performance rating dan allowance untuk memperhitungkan kelelahan serta kebutuhan waktu istirahat bagi karyawan. Dan terakhir, oleh karena itu, optimalisasi jumlah tenaga kerja menjadi langkah strategis yang perlu diterapkan Warkop Pandawa untuk mencapai efisiensi operasional tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.